Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas masih di seputar tentang English grammar ya teman-teman. Oke, tapi kali ini pembahasannya itu sudah kira-kira level untuk intermediate teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya. Pada saat Sir Nusradin mengajar kelas beginners tingkat beginners, tingkat pemula teman-teman, itu salah seorang siswa ada menanya, "Sir, bagaimana mengatakan yang dalam bahasa Inggris?" Oke, lah terus Sir Nusradin jawab, "Maksudnya yang itu apa? Sayang?" "Oh, bukan Sir, bukan sayang. Tapi maksudnya begini Sir, misalnya saya ingin mengatakan, oh, dia adalah orang yang paling kusayang." "Oh begitu, yang begitu ya. Oke ya, contohnya misalnya lagi, ini adalah buku yang aku beli tadi malam. Nah, ini adalah buku yang aku beli tadi malam." Nah, contohnya seperti itu. Oh gitu ya, saya sering bilang oh begitu. Nah, ini teman-teman, ini pelajarannya ya bukan lagi untuk beginners teman-teman ya. Ini sudah di atas beginners teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah beginnersnya udah bagus, sekarang kita naik kelas ya teman-teman, naik kelas ke kelas intermediate teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman otomatis kita akan membuat kalimat yang kompleks teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar sebelumnya apa itu kalimat simple, kalimat sederhana, kalimat compound, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi yang bagaimana kita mengatakan yang dalam bahasa Inggris itu teman-teman, itu disebut juga dengan ini teman-teman ya, defining relative clause. Ya, dia ada dua jenisnya teman-teman. Ada satu lagi yang disebut dengan non-defining relative clauses ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada pembahasan ini Sir Nusradin akan jelaskan pada teman-teman apa bedanya defining relative clauses ya dengan non-defining relative clauses teman-teman. Oke teman-teman ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Di sini defining ini asal kata define ya, memberi definisi teman-teman ya, memberi definisi ya. Juga kalau kata bendanya definition ya, definisi. Nah, kalau di sini non defining berarti dia tidak memberi definisi, dia tidak menentukan. Jadi kalau yang defining relative clauses teman-teman, ini suatu clause dia memberi menentukan atau menjelaskan tentang siapa orangnya, itu akan dijelaskan ya. Coba perhatikan teman-teman kalimat berikut ini ya. I spoke to the woman. Saya berbicara dengan wanita itu. Titik. She lives next door. Dia tinggal di sebelah rumah. Ya, dia tinggal di sebelah rumah. Nah, coba perhatikan teman, di sini ada dua kalimat simple, dua kalimat sederhana. Nah, ini bisa kita gabung teman-teman. Kita bisa gabung ya dengan menggunakan teman-teman apa yang disebut dengan relative pronoun ya teman-teman. Itu ada who, ada that ya, ada which. Nah, coba ya teman-teman. Nah, who, that, which. Oke. Jadi ini kita bisa gunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang sederhana teman-teman. Ya, dengan menggunakan ini disebut dengan relative pronoun. Ya, teman-teman, relative pronoun. Nah, jadi nanti pada saat kita gabungkan ya, di mana dia nanti akan menjadi clause
Jadi clause tersebut akan disebut dengan relative clause, teman-teman, ya. Pada saat dia berdiri sendiri seperti ini kita sebut dia sebagai relative pronoun. Oke, teman-teman, pronoun itu kata ganti ya, teman-teman. Kata ganti itu relatif. Oke, teman-teman. Nah, relative pronoun itu, teman-teman, bukan hanya yang 3 ini, ya, masih ada yang lain. Tapi untuk pertama sekali, teman-teman, Sir Nusradin akan jelaskan 3 aja dulu, ya. Nantinya, ya, Sir Nusradin akan bahas nanti di bagian kedua, teman-teman, ya. Ini mesti bagian yang pertama, ya, teman-teman. Nah, jadi relative pronoun yang lainnya tuh mesti banyak, teman-teman, seperti misalnya where, when, ya, teman-teman, whose, milik siapa, where, di mana, oke, teman-teman, dan lain-lain. Ya, itu nanti, ya. Ini dulu, teman-teman. Oke. Nah, coba perhatikan, teman-teman. I spoke to the woman. Nah, ya, teman-teman. Aku berbicara dengan wanita itu. Nah, di sini, teman-teman, kita menggunakan apa, teman-teman? Ini menyangkut dengan human, ya, manusia, orang, ya, people. Kalau kita bicara tentang manusia, teman-teman, ini relatif pronoun yang kita gunakan itu who, teman-teman. Ya, kita gunakan who. Oke, teman-teman. Nah, coba perhatikan sekarang bagaimana kita menggabungkan antara 2 kalimat ini. Ya, jadi teman-teman perhatikan, ya, yang nomor 1. I spoke to the woman, ya, who, ya, lives next door. Nah, ya, teman-teman, ya, kita perhatikan. Tadi ada 2 kalimat yang simple, yang sederhana. I spoke to the woman, she lives next door. Aku berbicara dengan wanita itu. Titik. She lives next door. Dia tinggal di sebelah rumah. Nah, sekarang teman-teman kita gabungkan, ya. I spoke to the woman who lives next door. Nah, aku berbicara dengan wanita itu yang, ya, wanita yang. Nah, inilah bagaimana mengatakan yang, ya, teman-teman. Bagaimana mengatakan yang dalam bahasa Inggris, ya. Sebagaimana yang ditanyakan, ya, siswanya atau muridnya Sir Nusradin. Jadi coba teman-teman perhatikan, ya, yang who ini. Nah, who ini disebut dengan relative pronoun, kata ganti untuk menggantikan siapa, teman-teman? Untuk menggantikan the woman. Ya, karena ini berhubungan dia manusia, teman-teman. Jadi kita gunakan who, ya, bukan yang lain. Ya, teman-teman, kita gunakan who. Ya. I spoke to the woman who lives next door. Nah, ini, teman-teman, ini seluruhnya ini, ya, who lives next door, ini yang disebut dengan defining relative clause, teman-teman. Ya, jadi dia defining, memberi definisi, memberi keterangan atau menentukan wanita yang mana. Nah, ini the woman. Jadi jawabannya wanita yang tinggal di sebelah rumah. Ya, I spoke to the woman who lives next door. Nah, gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang nomor 2, teman-teman. Ya. The man was very nice. Ya, pria itu sangat baik. Ya, pria itu sangat baik. The man was very nice. He interviewed me. Dia menginterviewku. Nah, ada 2 kalimat simple, kalimat sederhana, teman-teman. Nah, sekarang kita gabung, teman-teman. Ya, kita gabung, ya. The man. Nah, the man, ya. Nah, sekarang yang mau kita jelaskan ini the man. Ya, pria. Pria yang mana? Nah, kita definisikan pria yang mana itu the man who
who interviewed me was very nice. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, the man who interviewed me was very nice. Nah, gitu teman. Nah, pertanyaannya yang mana? Yang disebut dengan defining relative clause-nya itu ini teman-teman, ya. Who interviewed me. Nah, ya. The man who interviewed me. Nah, ini aja, ya. Sedangkan kalimat yang asalnya itu kan the man was very nice. Ya, the man was very nice. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan bahwa dia menginterviewku. Dia menginterview saya. Nah, jadi the man who interviewed me was very nice. Ya, pria yang menginterview saya itu sangat baik. Oke, teman-teman? Ya, jadi who interviewed me ini yang disebut dengan defining relative clause, teman-teman. Oke? Nah, the third yang ketiga, teman-teman, di sini. Did you see the letter? Apakah kamu melihat surat itu? Oke? It came this morning. Maksudnya it ini menggantikan the letter. Surat itu ya datang atau nyampe-nya tadi pagi. Nah, apakah kamu melihat surat? Ya, surat itu datangnya tadi pagi. Nah, now we can combine. Kita bisa gabungkan dengan menggunakan apa teman-teman? Relative pronoun, ya, sehingga nanti akan terjadi ada di situ relative defining relative clause, teman-teman. Jadi, did you see? Did you see? Ya, the letter, ya, that. Nah, teman-teman ya, perhatikan. Did you see the letter that came this morning? Nah, itu teman ya. Did you see the letter that came this morning? Apakah ya kamu melihat surat, the letter, surat that came this morning? Ya, apakah kamu melihat surat yang ya sini deh yang tiba ya tadi pagi, yang nyampe tadi pagi? Apakah kamu melihat surat yang nyampe tadi pagi? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi that came this morning, teman-teman, ini adalah apa teman-teman? Adalah defining relative clause karena dia memberi definisi, menjelaskan tentang the letter. Itu teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ya. Itu teman. Nah, teman-teman. Coba perhatikan. Kata that. Nah, ya kata that, teman-teman. Ya. Itu digunakan ya, coba perhatikan di sini kita gunakan that. Itu khususnya teman-teman ya untuk apa teman-teman? Untuk benda. Ya, untuk benda. Atau bisa juga kita gunakan juga which, teman-teman. Ya, bisa juga kita gunakan which. Jadi di sini nah, did you see the letter which came this morning? Ya, boleh teman-teman, boleh that, boleh which. Oke, teman-teman. Ya. Jadi di sini teman-teman nggak boleh kita gunakan who. Ya, teman-teman, nggak boleh kita gunakan who. Jadi di sini karena ini letter, teman-teman, bukan manusia. Jadi di sini pilihannya that, ya, atau which, teman-teman. Oke? Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, ya, kadangkala ya ada case-nya di mana kata-kata ini who, that, atau which, ya teman-teman, ini bisa kita hilangkan, ya, we leave it out.
bisa kita hilangkan, maksudnya bisa tidak perlu kita gunakan. Oke, kapan kita bisa tinggalkan, kita bisa hilangkan kata who, that atau which? Kapan? Nah, itu begini teman-teman. Apabila relative pronoun ini who, that atau which yang disebut dengan relative pronoun, kalau dia berfungsi sebagai objek, ya teman-teman, kalau dia berfungsi sebagai objek, maka bisa kita tinggalkan, kita buang. Tapi apabila dia berfungsi sebagai subjek, ya sebagai subjek, itu tidak bisa dihilangkan. Ya, jadi teman-teman, kata who, that, which yang artinya yang, ya, misalnya nih yang tinggal di sebelah rumah, ya ini yang menginterview saya, ya. Coba diperhatikan teman-teman. Sir Nusradin ingin menanya pada teman-teman. Di sini kata who di sini, ya, the woman, wanita yang tinggal di sebelah rumah, dia di sini who di sini teman-teman, dia sebagai apa teman-teman? Sebagai subjek atau sebagai objek? Bagaimana teman-teman? Jawabannya sebagai subjek. Karena di sini kita lihat di sini teman-teman, coba perhatikan ini sebelum kita gabung, lihat. I spoke to the woman, she live next door. Lihat, she-nya di sini teman-teman. She-nya di sini kan dia berfungsi sebagai subjek. Jadi she di sini setelah kita ubah menjadi who. Jadi who di sini teman-teman, ya ini dia sebagai subjek. Jadi di sini who-nya ini tidak bisa kita hilangkan. Jadi teman-teman nggak boleh mengatakan I spoke to the woman live next door. Tidak boleh teman-teman. Who-nya ini harus. Ya teman-teman. Nah, nomor 2 teman-teman. The man was very nice. He interviewed me. Nah, pertanyaan teman-teman, he di sini sebagai subjek atau sebagai objek? Jawabannya adalah sebagai subjek karena dia menginterview saya. Objeknya adalah saya. Jadi teman-teman, di sini he kan kita ganti di sini dengan who. Nah, kita ganti dengan who. Nah, who di sini juga karena dia sebagai subjek, teman-teman nggak bisa kita hilangkan. Oke, yang terakhir, yang nomor 3 teman-teman, kita lihat. Did you see the letter? It came this morning. Nah, it di sini juga teman-teman sebagai subjek atau objek? Jawabannya sebagai subjek, ya. Ya, maksudnya surat itu nyampainya, datangnya tadi pagi, ya teman-teman. Nah, ini jadi it di sini kita gantikan dengan that. Jadi that di sini fungsinya sebagai apa teman-teman? Sebagai subjek. Jadi nggak bisa dihilangkan. Nah, coba perhatikan ya teman-teman. Ya. Kalau begini teman-teman, ya nomor 4. Ya, Sir Nusradin hapus dulu teman-teman. Ya, nomor 4. This is the book. Titik. I bought it yesterday. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Ya, nomor 4. Ada 2 simple sentence. This is the book, I bought it yesterday. Ini adalah buku. Ya, buku tersebut, maksudnya buku yang dimaksud. Ini adalah buku tersebut. I bought it yesterday. Saya membelinya kemarin. Nah, coba perhatikan sini. Nah, teman-teman, the book, oke, coba perhatikan di sini, the book di sini di kalimat yang keduanya ini teman-teman sudah diganti dengan apa teman-teman? Diganti dengan it. Nah, ya teman-teman, sudah diganti dengan it, bukan dengan I teman-teman. Ya, nggak mungkin buku diganti dengan I. Ya teman-teman, the book itu pasti kata gantinya teman-teman apa? It. Oke teman-teman. Nah, sekarang saya Nusradin mau tanya. Perhatikan teman-teman di sini. Ya.
It di sini dia berfungsi sebagai subjek atau objek, teman-teman. Ya. Jawabannya adalah dia sebagai objek. Saya membelinya. Membeli buku itu. Berarti buku itu adalah objek, teman-teman, ya, bukan subjek. Sedangkan subjeknya adalah I, saya. Nah, oke, teman-teman. Jadi teman-teman coba perhatikan. Kita kita gabung kalimat yang dua ini ya menjadi kalimat yang menggunakan nanti defining relative clause, ya. Jadi di sini nomor 4, teman-teman. Ya. This is the book that, atau boleh juga pakai which, teman-teman, I bought yesterday. Nah, teman-teman, coba perhatikan. This is the book that atau which I bought yesterday. Ini adalah buku yang aku beli kemarin. Ini adalah buku yang aku beli kemarin. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini, nah that di sini, teman-teman, atau which di sini, oke? Ini adalah apa, teman-teman, tadi? Relative pronoun, kata ganti relatif, ya, untuk menggantikan the book, ya, teman-teman. Oke? That atau which di sini, teman-teman, dia di sini fungsinya bukan sebagai subjek, teman-teman, tapi dia sebagai objek, ya, buku yang aku beli, ya. Aku beli apa, teman-teman? Aku beli buku. Buku itu sebagai objek. Nah, di sini teman-teman tadi dia kan sebagai objek, bukan subjek, teman-teman, ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan, apabila ya relative pronoun ini, kata gantinya ini, dia berfungsi sebagai objek, teman-teman, maka kita bisa hilangkan. Bisa kita buang, teman-teman. Jadi ini coba perhatikan. Ini kita buang. Ya, teman-teman. Nah, kita buang ini, teman. Jadi this is the book I bought yesterday. Ini adalah buku yang aku beli kemarin. Jadi tanpa ada relative pronoun di sini, that atau which, teman-teman, itu tidak jadi masalah. Boleh. Ya. Grammatically correct, ya, not only grammatically correct, but also orally correct, ya. Jadi spokenly atau kita bicarakan atau dalam conversation juga, ya, itu benar, nggak ada salahnya, teman-teman, ya. Nah, jadi tapi di sini teman-teman yang nomor 3, perhatikan, did you see the letter? Kalau kita buang date-nya, came this morning, ini salah. Ya, jelas salah karena dia di sini sebagai subjek. Jadi dia itu bisa dihilangkan, teman-teman, apabila kata-kata who, kata-kata that, kata-kata which, kalau dia di situ dia berfungsi sebagai objek, teman-teman, maka kita bisa hilangkan. Nah, coba perhatikan lagi, teman-teman, yang di sini. Ya, nampak, teman-teman, di sini? Ya. Irin is the girl. Ya. Apa, teman-temannya? Si Irin adalah, ya, wanita itu, ya. She invited us to the party. Dia mengundang kami ke pesta. Nah, itu mana? Sir Nusradin mau nanya, ya. The girl di sini itu telah diganti dengan apa? Diganti di sini dengan she, ya, diganti dengan she. She invited us to the party. Berarti di sini dia fungsinya sebagai apa, teman-teman? Dia sebagai subjek karena dia yang mengundangkan kami. Kami di sini sebagai objek, ya. Jadi teman-teman perhatikan, kita gabung, ya, teman-teman. Irin, ya, is the girl
ya, who invited us, ya, to the party. Nah, coba lihat teman-teman ya. Irin is the girl who invited us to the party. Coba perhatikan teman-teman, who. She di sini telah kita rubah menjadi who, ya. Kita rubah menjadi who untuk membuat kalimat defining relative clause ini menjadi defining relative clause yang menjelaskan tentang the girl, ya, wanita yang mengundang kami ke pesta. Nah, di sini teman-teman, who di sini karena dia berhubung karena dia sebagai subjek, maka ini tidak bisa dibuang. Ya, teman-teman nggak bisa mengatakan Irin is the girl invited us to the party. Nggak boleh. Nah, oke teman-teman, coba perhatikan yang kedua, teman-teman. Sini, ya. Irin is the girl we met her last night. Nah, Irin adalah wanita itu, we met her. Nah, the girl ini teman-teman, ya, the girl sini sudah kita ganti dengan her. Nah, kalau di sini tadi the girl kita ganti dengan she karena dia sebagai subjek. Di sini the girl kita ganti dengan her karena dia sebagai objek, teman-teman, ya. Jadi teman-teman coba perhatikan. Kalau ini kita gabung, ya, Irin is the girl, ya, who, ya, who, ya, who we met last night, ya. Jadi Irin is the girl we met her last night. Kita gabung teman-teman, ya, dalam bentuk defining relative clause. Irin is the girl who we met last night. Jadi who we met last night ini itu adalah sebagai defining relative clause, teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan who di sini teman-teman, dia berfungsi itu sebagai objek. Kalau di sini sebagai subjek, di sini sebagai objek. Who we met last night. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi who di sini berhubung dia karena dia sebagai objek, teman-teman, bisa kita hilangkan. Ya, bisa kita hilangkan. Jadi teman-teman, ya di sini kita buat misalnya di sini yang nomor A, sini yang nomor B-nya, ya. Ini A, sini B. Nah, di sini teman-teman, Irin is the girl we met last night. Jadi di sini tidak kita buat who, tidak masalah. Kalimatnya tetap benar, teman-teman. Tapi kalau yang di sini, Irin is the girl invited us last night, ini kalau kita buang ini salah, teman-teman. Oke, teman-teman? Ya. Jadi di sini boleh pakai who atau tanpa who, ya. Atau langsung aja kemari boleh. Oke, teman-teman, is it clear? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, begini teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, Sir, terus saya ada dengar ada kata whom, ya. Ya, selain ada kata who, ya, itu juga ada kata apa, teman-teman? Ada kata whom. Ya. Ada who, ada whom. Kapan kita gunakan whom? Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman coba perhatikan, ingat pertama sekali who kita gunakan untuk menjelaskan orang. Ya, misalnya the girl, the woman, the man, the boy, ya, the people dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang orang, teman-teman, kita gunakan who. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kapan kita gunakan whom? Ya, karena whom juga ini untuk orang. Ya, sama seperti who. Nah, jawabannya adalah teman-teman, whom kita gunakan kalau dia berfungsi sebagai objek. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat the girl di sini, ini kan dia berfungsi sebagai apa, teman-teman? Sebagai objek. Jadi di sini teman-teman,
itu seharusnya ya kita menggunakan whom, teman-teman. Ya, kita menggunakan whom bukan who. Ya, jadi secara strictly speaking, ya, on grammar, kalau kita bicara strict tentang grammar, itu yang benarnya sebenarnya pakai whom, teman-teman. Ya, but you know, this is very very formal. Ini sangat formal, teman-teman, ya, menggunakan whom. Ya, sebenarnya, tapi teman-teman, saya saran kalau misalnya melakukan tes, ya, seperti tes TOEFL dan tes-tes lainnya, teman-teman, ya, tes bahasa Inggris khususnya, itu kalau dia sebagai objek, teman-teman, itu gunakan whom, jangan who. But, you know, karena, you know, this is very seldom used, ya, very rarely used in daily conversation, dalam percakapan ini jarang sekali digunakan. Ini hanya digunakan mungkin dalam tulisan, teman-teman. Ya, jadi yang sering digunakan adalah who. Maka kita gunakan di sini who, teman-teman. Dan itu nggak masalah. Dan itu yang sering digunakan dalam percakapan, who. Nggak digunakan whom. Ya, jadi whom ini sangat kaku, bahasa sangat formal, teman-teman, ya. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman menanyakan saya kapan digunakan whom, jawabannya apabila yang kita jelaskan ini orang, tapi dia berfungsi sebagai objek, maka kita gunakan whom. Ya, tapi dalam conversation, dalam pelajaran ini sebenarnya cukup menggunakan who, karena tujuan akhirnya nanti teman-teman untuk apa? Untuk conversation, untuk berbahasa Inggris, ya, untuk berkomunikasi. Itu yang sering digunakan kata who. Oke, teman-teman. Nah, one more, teman-teman. Satu lagi, teman-teman. Nah, walaupun Sir Nusradin tadi bilang who hanya digunakan untuk manusia, untuk orang, teman-teman. Tetapi ini bisa juga kita gunakan kata that. Ya, seperti ini misalnya. Kita bisa menggunakan, teman-teman, kata that untuk menggantikan orang. Boleh. Tapi kata that ini, that, teman-teman, ini sangat informal. Nah, ngerti ya maksudnya? Sangat informal. Boleh, teman-teman, nggak salah gunakan that. Jadi that, ya, tidak hanya terbatas untuk benda, untuk benda-benda, tapi bisa juga untuk orang. Nah, kecuali yang which, teman-teman, ya. Mana tadi which? Ya, ada kata which, teman-teman, sudah dihapus tadi. Nah, kata-kata which ini, teman-teman, nah ini khusus, ya, tentang sesuatu, ya, benda atau sesuatu yang bukan orang, ya. Jadi which ini tidak bisa menggantikan orang, nggak bisa misalnya Irin is the girl which invited us, nggak bisa. Tapi dia bisa who, bisa that. Oke, teman-teman? Oke? Nah, teman, pertanyaan di sini boleh nggak di sini pakai whom? Jawabannya juga nggak boleh, karena who di sini atau that di sini dia berfungsi sebagai subjek. Kalau dia berfungsi sebagai subjek, itu tidak boleh pakai whom. Tetapi kalau dia yang ini, yang nomor B, teman-teman, kalau dia berfungsi sebagai objek, dia boleh who, dia boleh whom. Oke, teman-teman? Is it clear? Ya, jelas ya, teman-teman? Nah, oke, teman-teman. Now, sekarang, teman-teman, Sir Nusradin mau menjelaskan yang kedua. Ini yang pertama, defining relative clause. Yaitu clause, ini teman-teman, clause-nya, ya. The woman who live next door, ini clause-nya. Defining relative clause yang ini, that came this morning, ini juga defining relative clause-nya. Oke, teman-teman. Nah, kalau di sini who invited us to the party, ini adalah defining relative clause. Yang di sini who we met last night, ini juga disebut dengan defining relative clause. Nah, sekarang teman-teman, nah, non-defining relative clause. Non-defining artinya, teman-teman, dia tidak memberi definisi, dia tidak menjelaskan, tetapi dia hanya sekedar apa, teman-teman? Sekedar memberi informasi tambahan. Toh apabila dia tidak digunakan,
ya dalam kalimat tersebut itu sesuatu itu sudah jelas, orang yang di situ kita sebutkan misalnya itu sudah jelas teman-teman ya. Jadi beda dengan defining relative clause. Ingat teman-teman, defining itu jelas, dia memberi penentuan, memberi definisi siapa orangnya, orang yang mana. Kalau misalnya buku yang mana, itu dia jelas memberi definisi. Tapi kalau non-defining relative clause itu sesuatu yang sudah jelas teman-teman, cuman diberi informasi tambahan. Ya, kalaupun tidak diberikan juga tidak masalah. Oke? Nah, contohnya bagaimana? Lihat teman-teman. Ya, perhatikan sini. Ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Ya. My grandmother, ya, who is 75 has just passed her driving test. Ya. Has just passed her driving test. Nah, apa artinya teman-teman? My grandmother, nenekku, who is 75, yang berusia 75 tahun, oke teman-teman, has just passed her driving test. Baru saja berhasil atau lulus pakai tes mengemudi. Nah, ya, jadi di sini menarik ya, nenekku yang udah usia 75 tahun. Ya, masih juga ingin nyetir mobil tuh ya, jadi dia kan belum punya SIM ya, jadi dia ikut tes ya, tes nyetir gitu ya. Nah, jadi lihat teman-teman, kalau untuk non-defining relative clause teman-teman, lihat dia dikasih koma, my grandmother ya, who is 75, koma. Nah, ini teman-teman, who is 75 ini yang disebut dengan non-defining relative clause teman-teman ya. Nah, ini dia tidak menjelaskan tentang grandmother. Udah jelas ini my grandmother, nenekku. Nah, terus who is 75 ini teman-teman hanya informasi tambahan saja teman-teman ya. Informasi tambahan saja. Kalaupun ini tidak dipakai, my grandmother has just passed her driving test, itu sudah cukup jelas. Siapa orangnya? My grandmother, nenekku. Oke? Tidak jadi masalah teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan non-defining relative clause. Nah, jadi ini teman-teman, terutama sekali, this is very useful. Ini sangat bermanfaat teman-teman, khususnya in writing, ya, dalam menulis teman-teman. Ya, who knows, siapa tahu teman-teman nanti when you have got a job ya in a foreign company, misalnya di perusahaan asing, and then you have to make a report, you have to make something, okay, or maybe you want to be a journalist, mungkin teman-teman ingin menjadi wartawan, ya, you write in English, teman-teman menulis ya dalam bahasa Inggris, because you work for a foreign company, teman-teman bekerjanya di perusahaan asing ya, all writing is in English, semua penulisan semua dalam bahasa Inggris. This is of course ya very useful, very important for you. Oke teman-teman, jadi ini khususnya dalam tulis menulis teman-teman ya, jadi ini penting. Oke, itu beda antara non-defining relative clause. Jadi ini dia tidak memberi definisi teman-teman, dia hanya sekedar informasi tambahan. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman, Sir Nusradin ya ingin membuat ada dua kalimat
Ya, sekarang Sir Nusradin ingin menanyakan teman-teman ya perbedaannya. Coba perhatikan teman-teman. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, nomor 1 teman-teman. My brother who lives in Sydney, ya, has just bought a new car. Ya, saudara laki-lakiku, my brother yang tinggal di Sydney, ya, has just, ya, baru saja membeli sebuah mobil yang baru. Nah, yang nomor 2, my brother, ada komanya di sini teman-teman, who live in Sydney, ya, teman-teman di sini adalah komanya satu lagi, ya. Nah, has just bought a new car. Oke teman-teman, coba perhatikan, yang ini who live in Sydney di sini, ini adalah defining relative clause. Oke teman-teman, defining relative clause. Nah, sedangkan yang ini teman-teman, nomor 2, ya, who lives in Sydney, ya, di sini diapit, ya, diapit oleh 2 koma, tanda koma. Ini adalah non-defining, ya, jadi ini adalah non, ya, non-defining relative clause, ya, ini non, ini adalah defining. Oke teman-teman. Nah, sekarang Sir Nusradin mau nanya, apa bedanya? Pengertiannya teman-teman. Ya, pasti ini ada bedanya. Apa bedanya teman-teman? Coba pikirkan teman-teman. Ya, for half a minute, ya, setengah menit. Bisa teman-teman? My brother who live in Sydney has just bought a new car. Ya. My brother who live in Sydney has just bought a new car. Okay. Gimana teman-teman? Nah, jawabannya, oke teman-teman. Nah, kalau nomor 1, my brother who live in Sydney has just bought a new car. Yang nomor 1 ini teman-teman, pengertiannya di sini nomor 1, my brother itu bukan hanya 1 orang teman-teman. Oke, ada beberapa, ya, ada yang tinggal di Medan, ada yang tinggal di Jakarta teman-teman, dan ada juga yang tinggal di Sydney. Nah, di sini teman-teman, Sir Nusradin ingin menjelaskan, ya, kepada, ya, lawan bicara atau dalam tulisan mungkin, ya, pada saat Sir Nusradin menulis my brother who live in Sydney. Jadi di sini dia menjelaskan my brother, memberi definisi teman-teman, memberi definisi yang tinggal di Sydney. Sir Nusradin tidak menjelaskan yang lain, yang khusus yang tinggal di Sydney. Ya, dia baru beli mobil baru teman-teman. Nah, kalau yang di sini teman-teman, my brother who live in Sydney, ini pengertiannya di sini teman-teman, Sir Nusradin
ya, San Nusradin has only one brother. Ya. Jadi kalau San Nusradin mengatakan sini my brother, ya, ini maksudnya my only brother, teman-teman ya. Jadi satu-satunya ya saudara laki-laki dari San Nusradin, saudara laki-laki dari San Nusradin. Jadi ini who live in Sydney, ya, ini artinya hanya sebagai additional information, informasi tambahan, teman-teman. Ya, jadi seandainya misalnya kalau San Nusradin buang ini who live in Sydney, my brother, ya, has just bought a new car, ya itu berarti ya my brother, my only brother, maksudnya San Nusradin nggak punya brother yang lain gitu, teman-teman. Ya, kecuali nanti dijelaskan seperti ini. Nah, kalau dijelaskan seperti ini berarti ada brother yang ya, ada yang tinggal di Medan, ada yang tinggal di Jakarta, teman-teman. Jadi dia memberi definisi. Kalau ini dia tidak memberi definisi, dia hanya ya, teman-teman, memberi informasi tambahan. Ya, satu lagi contoh misalnya gini, teman-teman ya. Mexican who have oil well, ya, Mexican who have oil well, ya, can afford high prices. Nah, ya, ini nomor satu. Yang nomor dua, teman-teman, Mexican who have oil well can afford high prices. Di sini diapit dengan tanda koma. Coba perhatikan, teman-teman. Yang nomor satu ini who have oil well, yang memiliki sumur minyak. Ini adalah defining relative clause. Yang kedua, who have oil well, yang memiliki sumur minyak. Ini adalah non-defining relative clause. Oke. Apa, teman-teman, bedanya? Bisa, teman-teman? Tadi San Nusradin udah jelas. Yang ini apa bedanya, teman-teman? Coba, teman-teman. Ya, translate-nya ya, teman-teman. Mexican, orang-orang Meksiko, ya, Mexican, orang-orang Meksiko yang memiliki sumur minyak, teman-teman, can afford high prices, dapat atau mampu untuk misalnya ya membeli barang-barang yang harganya tinggi, dia mampu. Betapapun tingginya harga, misalnya harga di pasaran, can afford high prices, harga yang tinggi dia mampu dia beli, mampu dijangkau. Oke, teman-teman. Nah, Mexican, who have oil wells can afford high prices. Oke, bagaimana, teman-teman? Coba, teman-teman, apa bedanya? Oke, ayo sama-sama. Oke. Nah, teman-teman, perhatikan. Ya. Mexican who have oil wells can afford high prices. Nah, di sini kita jelaskan orang Meksiko yang memiliki sumur minyak. Hanya orang Meksiko yang memiliki sumur minyak yang mampu membeli sesuatu dengan harga tinggi. Jadi berarti ada orang Meksiko yang tidak memiliki sumur minyak. Jadi di sini dikasih definisi hanya orang Meksiko yang punya sumur minyak, dia mampu membeli, dia mampu hidup dengan harga-harga yang tinggi. Nah,
Tapi yang nomor 2 teman-teman, Mexican who have oil well can afford high prices. Ini artinya apa teman-teman? Ini artinya semua orang Meksiko memiliki sumur minyak. Ya, semua orang ini hanya sekedar tambahan. Ya, berarti di sini orang Meksiko sini maksudnya semua mereka itu sudah memiliki sumur minyak teman-teman. Itu bedanya. Kalau di sini hanya orang Meksiko yang punya sumur minyak. Berarti ada sebagian yang tidak memiliki sumur minyak. Tapi kalau di sini Mexican who have oil well, orang Meksiko, semua orang Meksiko itu memiliki sumur minyak. Ya, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman. This is part 1, bagian yang pertama tentang apa itu defining relative clause dan non-defining relative clause. Ya, di sini Sir Nusradin baru menjelaskan tentang penggunaan ada kata who atau whom, kata that dan which. Oke. Nah, di sini belum lagi dijelaskan tentang kapan menggunakan ada where, kapan menggunakan kata when, kapan menggunakan dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi kata relative pronoun seperti which, seperti that, ya itu mesti ada yang lainnya ya teman-teman. Itu nanti akan dibahas di part 2 di bagian yang kedua. Okay friends, I think that's all. I hope that you have learned a lot from this video teman-teman ya. Semoga telah banyak belajar ya. Sukses selalu, sampai ketemu di video berikutnya.